Halo, selamat datang di kelas C# Fundamental. Nama saya Erik Kurniawan dari Cloudemia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter yang ke-8 dari kelas C# Fundamental, yaitu tentang Object Oriented Programming bagian yang pertama. Adapun agenda materi yang akan kita pelajari adalah class dan object, access modifier, class member, encapsulation, constructor, object initializer, dan inheritance. Kelas dan objek. Mungkin Anda pernah mendengar istilah kelas atau objek. Dan mungkin Anda juga pernah bertanya-tanya apa beda dari kelas dan objek. Jika kita ilustrasikan supaya lebih mudah, misalnya kita ingin membangun rumah, kelas adalah blueprint atau gambar yang berisi spesifikasi lengkap dari rumah yang akan dibuat. Misalnya luas tanahnya, jumlah pintu, jumlah jendela, dan lain-lain. Sedangkan objek adalah bentuk fisik dari rumah yang dibangun, berdasarkan blueprint atau kelas yang sudah ada, yang biasa disebut sebagai instant class atau objek. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat pada gambar berikut. Kelas adalah blueprint yang berisi spesifikasi lengkap dari rumah yang akan kita buat, misalnya jumlah pintu, jumlah jendela, warna dari rumah tersebut, dan lain-lain. Sedangkan objek adalah wujud nyata dari rumah yang sudah jadi. Jadi, kelas tidak dapat langsung digunakan. Kita harus membuat instant class atau objeknya terlebih dahulu untuk menggunakan kelas tersebut. Class member. Kelas tersusun dari beberapa elemen yaitu fields, properties, methods, dan events. Fields adalah variabel yang dimiliki kelas, atau kita juga sering menyebutnya sebagai kelas variabel. Properties. Properties adalah blok kode yang digunakan untuk mengakses fields dalam kelas. Biasanya untuk mengakses private fields yang ada dalam kelas. Methods. Methods adalah blok kode yang ada di dalam kelas yang dapat dipanggil dari luar kelas. Sedangkan events adalah action yang dapat dihandle atau direspons oleh kelas tersebut. Access modifier. Access modifier digunakan untuk menentukan hak akses dari fields atau methods yang ada pada sebuah kelas. Pada C# terdapat beberapa macam access modifier yang dapat digunakan, yaitu internal, internal protected, private, protected, dan public. Access modifier internal berarti fields atau metode yang Anda buat dapat diakses oleh kelas lain yang ada dalam satu assembly. Access modifier internal protected berarti fields atau methods yang Anda buat dapat diakses oleh kelas yang satu assembly dan oleh kelas turunannya. Access modifier private berarti fields atau methods yang Anda buat hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri. Modifier protected berarti fields atau metode yang Anda buat dapat diakses dari kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Sedangkan access modifier public berarti fields atau methods yang Anda buat dapat diakses dari semua kelas yang mereferensi ke kelas tersebut. Untuk memperjelas penggunaan kelas, objek, dan access modifier pada C#, kita akan langsung membuat demo programnya. Pertama, kita buka Visual Studio. Kemudian kita buat project console application baru. Kita beri nama latihan kelas. Kemudian kita akan membuat kelas baru dengan nama time. Kita tambahkan di project latihan kelas. Pilih kelas, kemudian kita beri nama time. Kemudian kita akan menambahkan beberapa elemen pada kelas time. Yang pertama kita tambahkan private variable atau sering kita sebut sebagai fields. Kita tambahkan beberapa fields, private, integer, year. Kemudian private, integer, month. Kemudian private, integer, day. Private, integer, hour. Private, integer, minutes.
dan private integer second. Nah, setelah kita membuat fields-nya, kita buat juga sebuah metode. Kita beri akses modifier-nya public, agar bisa diakses dari instance class-nya. Misalnya namanya tampil waktu. Kemudian di sini kita cetak console writeLine, datetime, no, kita konversi ke string. To string. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat kelas dengan nama time. Sekarang kita akan menggunakan kelas tersebut. Kita tidak dapat langsung menggunakan kelas, tapi kita harus membuat instance class atau objek dari kelas time yang sudah kita buat. Kita masuk ke program.cs, kemudian pada metode main, kita tuliskan time, kita beri nama instance class-nya objek time sama dengan new time. Nah, kemudian kita dapat mengakses metode yang akses modifier-nya public. Objek time titik tampil waktu. Jika kita jalankan, maka di situ akan dicetak tanggal dan waktu sekarang. Kita tidak dapat mengakses private variable yang kita buat di sini, atau fields yang kita buat di sini, karena akses modifier-nya private. Jadi jika kita paksakan untuk mengakses di sini, nah di sini tidak bisa, tidak ada year, hour, tidak ada. Agar fields tersebut dapat diakses, kita bisa mengubah akses modifier-nya. Misalnya year, kita ganti public. Nah, jika akses modifier dari field tersebut adalah public, maka kita dapat mengaksesnya dari instance class atau objeknya. Titik year sama dengan 2009. Nah, kita bisa memberi nilai ke fields year pada class time, karena akses modifiernya kita buat public. Namun, pemberian akses modifier public pada fields tidak disarankan untuk digunakan, karena bertentangan dengan konsep enkapsulasi, yang akan kita pelajari pada topik selanjutnya. Nah, untuk mengakses fields yang tipenya private seperti ini, kita dapat menggunakan property. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah kemampuan dari sebuah objek atau kelas untuk menyembunyikan detail informasi. Informasi dibungkus dalam sebuah kelas. Jadi, user tidak tahu detail implementasi dari kelas tersebut. User hanya perlu tahu kegunaan atau fungsionalitas dari kelas tersebut. Dan kemudian, user dapat mengakses menggunakan public method dan properti yang dimiliki oleh kelas. Ilustrasinya adalah seperti ketika kita terkena flu. Ketika kita membeli obat flu, kita tidak tahu detail dari bahan-bahan yang terkandung dalam obat tersebut, yang mungkin adalah rahasia dari pabrik. Kita hanya tahu bahwa obat tersebut bisa digunakan untuk menyembuhkan flu. Keuntungan dari enkapsulasi adalah kode yang kita gunakan jadi lebih simpel, karena kita tidak perlu tahu implementasi detail dari kelas yang akan kita gunakan pada program kita. Property. Karena konsep enkapsulasi, kita tidak dapat mengakses fields yang ada pada kelas secara langsung menggunakan akses modifier public. Biasanya fields yang ada pada kelas, akses modifiernya adalah private. Nah, cara mengakses field tersebut, kita dapat menggunakan objek property. Objek property digunakan untuk memberi nilai dan mengakses private variable atau fields yang akses modifiernya private pada kelas. Objek property terdiri dari getAccessor dan setAccessor. GetAccessor digunakan untuk mengambil nilai, dan setAccessor digunakan untuk memberi nilai pada fields. Untuk memperjelas penggunaan properti pada C#, maka kita akan segera membuat demo programnya.
Pertama, kita buka project yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu latihan kelas. Di sana kita sudah merubah access modifier pada field here menjadi public. Dengan demikian, kita dapat mengakses field tersebut langsung dari instance kelasnya. Karena access modifiernya public. Misal di sini kita beri nilai 2009. Kemudian kita coba tampilkan object time.year. Nah, di sana akan ditampilkan 2009. Jika user yang menggunakan kelas kita memasukkan inputan yang salah, misalnya di sini dimasukkan inputan minus 2009. Ini adalah inputan yang tidak kita harapkan. Karena tahun tidak mungkin negatif. Jika access modifiernya public, kelas kita tetap menerima inputan yang salah tersebut dan memprosesnya. Jadi ini bukan yang kita harapkan. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa membuat access modifiernya tetap menjadi private. Kemudian kita buat objek property untuk mengakses field tersebut. Jadi di .NET disediakan yang namanya objek property. Ini untuk mengakses fields yang access modifiernya private. Objek property ini mengenkapsulasi metode get dan set. Metode get sendiri digunakan untuk mengambil data dari field here. Misalnya di sini field here. Dan set sendiri digunakan untuk memberi nilai ke field here. Here sama dengan value. Value adalah nilai yang dimasukkan ke dalam properti tersebut. Nah, kemudian jika kita sudah membuat propertinya, kita bisa mengakses field here menggunakan property. Nah, di sini kita tidak mengakses field here secara langsung karena metodenya access modifiernya private. Di sini kita mengakses property year. Jika kita beri nilai property year, misalnya 2009, maka metode set di property year akan dijalankan untuk memberi nilai propertinya jadi 2009. Kemudian kita bisa juga tampilkan di sini propertinya .year. Nah, di sana juga akan ditampilkan 2009, nilai dari fields year. Nah, jika nilai yang tidak diharapkan kita masukkan, misalnya minus 2009, apakah ini masih bisa jalan? Ya, ternyata masih bisa. Bagaimana cara untuk memvalidasi inputan dari user, biar inputan yang dimasukkan benar? Nah, kita bisa memodifikasi metode set yang ada pada property. Di sini bisa kita cek inputannya. Value yang dimasukkan ke property kita cek dulu. Misalnya jika value-nya lebih besar 0 atau positif, maka nilai value kita masukkan ke dalam field here. Jika tidak, maka year akan kita beri nilai default. Misalnya kita beri nilai default tahun 2000. Nah, jika di sini user yang menggunakan kelas Anda memberi nilai yang tidak diharapkan, memberi nilai yang salah, inputan misalnya minus 2000, ini lebih kecil 0. Jika dijalankan, maka yang akan ditampilkan adalah nilai default. Nah, itu guna dari property. Jadi bisa memvalidasi inputan dari user. Karena kita mengenkapsulasinya dalam property. Maka, jika kita membuat kelas, disarankan untuk membuat semua fields-nya atau variabelnya menjadi private, dan untuk mengakses variabel tersebut, kita harus membuat masing-masing objek propertinya. Jika di sini ada year, month, day, hour, minutes, dan second, berarti kita juga membuat properti untuk month, day, hour, minute, dan second. Nah, itu adalah guna dari objek properti. Konstruktor. Konstruktor adalah metode yang mempunyai nama yang sama dengan nama kelasnya.
Konstruktor digunakan untuk inisialisasi variabel ketika kita membuat insan kelas atau objek baru. Defaultnya adalah konstruktor kosong. Jadi jika kita tidak mendefinisikan konstruktor, maka secara otomatis compiler akan membuat konstruktor kosong. Konstruktor juga dapat di-overload, atau kita bisa membuat konstruktor baru dengan nama yang sama, tapi parameternya berbeda. Object Initializer. Object Initializer adalah fitur baru pada C# 3.0. Object Initializer memudahkan Anda untuk mengisi properti pada saat kita membuat instan kelas baru. Untuk memperjelas penggunaan konstruktor dan Object Initializer, maka kita akan segera membuat demo programnya. Kita buka project yang sebelumnya sudah kita buat, kemudian kita buka time.cs untuk masuk ke dalam kelas time. Kemudian di sana akan kita tambahkan sebuah konstruktor. Konstruktor adalah methods yang namanya sama persis dengan nama kelasnya. Konstruktor digunakan untuk inisialisasi awal variabel yang ada pada kelas. Misalnya di sini kita akan inisialisasi awal untuk variabel year. Kemudian variabel month. Dan day. Nah, misalnya seperti ini. Setelah kita membuat konstruktor, kemudian kita pindah ke file program.cs. Nah, di sini kita membuat instan kelas dari kelas time. Setelah kita mendefinisikan konstruktor, maka ketika kita membuat instan kelas dari kelas time, otomatis fields-fields yang ada di sini, yang ada di kelas ini, akan diinisialisasi sesuai dengan konstruktornya. Nah, jika kita jalankan di sini, kita akan coba cetak hasilnya. Kita tampilkan year. Kita menggunakan property untuk menampilkan isi dari variabel year. Kemudian month. Satu lagi adalah day. Jika kita tampilkan, nah otomatis di situ nilainya sudah terisi 2009, bulan 5 dan tanggalnya tanggal 11. Nah, itu adalah contoh penggunaan konstruktor. Kita juga bisa memberi atau membuat lebih dari satu konstruktor. Istilahnya kita bisa mengoverload konstruktor. Misalnya kita tambahkan satu konstruktor lagi. Nah, di sini konstruktornya mempunyai parameter yang berbeda, jumlah parameter atau tipe datanya berbeda. Integer year, Jerman, day. Nah, kemudian kita akan menginisialisasi fields yang ada di dalam kelas tersebut dengan parameter dari konstruktor yang kita buat. This month sama dengan month. Keyword this di sini digunakan untuk mengakses fields yang ada di dalam kelas. Jadi untuk membedakan private variable yang ada di dalam kelas dengan variabel dari parameter kita. This second, this day sama dengan day. Nah, seperti ini. Cara mengakses konstruktor tersebut, caranya kita bisa buat di sini time, object time sama dengan new. Nah, sekarang kita akan menggunakan konstruktor yang berparameter. Kita mempunyai dua konstruktor, yang kosong dan yang mempunyai parameter. Sekarang yang akan kita gunakan adalah konstruktor yang punya parameter 12, 4,
11. Kemudian kita juga bisa menampilkan hasilnya. Year, month, dan day. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan jalankan programnya. Nah, di sini nilai-nilai dari variabelnya juga sudah diinisialisasi dengan menggunakan konstruktor berparameter yang sudah kita buat. Ini adalah cara untuk menggunakan konstruktor pada kelas. Sekarang kita akan meneruskan dengan mencoba object initializer. Dengan menggunakan object initializer, kita bisa menginisialisasi properti-properti yang ada pada sebuah kelas dengan lebih mudah, lebih pendek jalannya. Seperti ini. Misalnya kita mau membuat insan kelas baru, time. Biasanya, jika kita ingin menginisialisasi properti-propertinya atau memberi nilai pada field-fieldnya, kita akan mengakses propertinya satu persatu seperti ini. Year 2009, check time, month, 5, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan object initializer, Anda cukup menuliskan seperti ini. Year 2009, month, 5, dan day 11. Nah, seperti itu. Ini adalah cara penulisan dengan menggunakan object initializer. Ini hanya dapat Anda gunakan jika Anda menggunakan C# versi 3.0. Sebelum kita masuk ke topik inheritance dan polymorphism, kita akan membahas konsep spesialisasi dan generalisasi. Kelas dan objek itu tidak berdiri sendiri, sama dengan objek manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Objek tersebut harus saling berrelasi dan berinteraksi. Sama juga dengan object-oriented programming. Salah satu hubungan antar objek yang paling penting adalah spesialisasi dan generalisasi. Contoh dari generalisasi, objek kucing adalah objek mamalia juga. Sapi juga objek mamalia. Nah, jadi kucing dan sapi sama-sama mamalia. Contoh untuk spesialisasi sebagai berikut. Kucing dan sapi sama-sama mamalia, tapi kucing punya ciri khusus yang berbeda dengan sapi. Misalnya dia punya cakar. Kalau sapi nggak punya cakar. Nah, itu adalah konsep generalisasi dan spesialisasi yang digunakan. Jika kita pernah menggunakan Windows Application pada C#, maka kita juga bisa melihat konsep spesialisasi dan generalisasi diterapkan di sana. Misalnya hubungan antara button, Windows, dan listbox. Kita lihat bahwa button dan listbox adalah turunan dari kelas Windows. Maka button dan listbox mempunyai properti dan methods yang dimiliki oleh kelas Windows. Namun, button dan listbox mempunyai methods atau properti yang lebih spesifik daripada kelas Windows. Nah, ini adalah penerapan spesialisasi dan generalisasi. Inheritance. Inheritance adalah penerapan dari konsep spesialisasi dan generalisasi pada object-oriented programming. Dengan menggunakan inheritance, kita dapat membuat kelas baru yang mewarisi behavior, fields, methods, dan properti dari kelas induk atau base class. Subclass memiliki ciri yang lebih spesifik daripada base class atau kelas induknya. Tujuan dari inheritance adalah code reuse. Jadi kita bisa mengembangkan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Kita tidak perlu membuat dari awal lagi. Pada inheritance dapat digambarkan hubungan is a. Misalnya button is a window. Button adalah Windows. C# hanya mendukung single inheritance. Kita tidak dapat menurunkan objek dari beberapa kelas yang berbeda. Jadi objek hanya dapat diturunkan dari satu kelas saja. Itu yang namanya single inheritance.
Untuk penulisan inheritance pada C# menggunakan keyword "2". Misalnya seperti ini, listbox.2 Windows, berarti listbox diturunkan dari kelas Windows. Button.2 Windows, berarti button diturunkan dari kelas Windows. Untuk memperjelas penggunaan inheritance pada C#, maka kita akan segera membuat demo programnya. Buka Visual Studio, kemudian kita akan membuat project baru. Kita pilih Console Application, kemudian kita beri nama projectnya Latihan Inheritance. Oke. Kemudian pada project Latihan Inheritance, kita akan buat beberapa kelas. Yang pertama kita akan membuat kelas window. Kita beri nama kelas window. Kemudian pada kelas window kita masukkan dua variabel, integer left, integer top. Ini untuk posisi dari Windows tersebut. Kita buat satu konstruktor. This left sama dengan left. This top sama dengan top. Kemudian kita buat juga satu metode pada kelas Windows. Void gambar Windows. Di sini kita tampilkan posisi dari Windows. Kita beri parameter, kemudian kita tampilkan posisinya left, top. Ya. Kemudian kita akan menambahkan kelas baru dengan nama listbox. Kita tambahkan keyword inheritance di sini. Nah, ini artinya kelas listbox adalah turunan dari kelas Windows. Karena kelas listbox adalah turunan dari kelas Windows, berarti kelas listbox juga mempunyai properti dan methods yang dimiliki oleh kelas Windows. Private string content. Kita buat satu variabel baru di sini. Kemudian kita buat juga konstruktor untuk kelas listbox. Di sini kita akan mengisi properti left, top, dan content. Kita lihat kita tidak mendefinisikan variabel left dan top di kelas listbox. Tapi kita bisa mengakses karena left dan top adalah variabel yang dipunyai oleh kelas Windows. Listbox adalah turunan dari kelas Windows, berarti dia juga bisa mengaksesnya. Di sini kita masukkan base, left, top. Kemudian this content sama dengan content. Keyword base di sini digunakan untuk mengakses konstruktor di kelas indeksnya. Kemudian di sini kita tambahkan satu metode lagi. Kita beri nama ambil konten. String saja ini, return value. Mengembalikan konten. Nah, kemudian kita buat satu kelas lagi. Kita buat satu kelas lagi. Kita beri nama button. Button juga merupakan turunan dari kelas window. Kita tambahkan satu variabel untuk button.
Kemudian buat juga konstruktornya. Button juga punya properti left dan top karena button merupakan turunan dari kelas window. Kita tambahkan base untuk memanggil konstruktor dari kelas induknya. Kemudian kita inisialisasi variabel warna. Di sini salah. Harusnya warna. Kemudian kita tambahkan satu methods bernama ambil warna. Return warna. Oke, kita sudah bisa membuat 3 kelas di sini, Windows, Listbox, dan Button. Button dan Listbox adalah turunan dari kelas window. Kemudian selanjutnya, kita akan mengakses kelas-kelas yang sudah kita buat dari main kelasnya. Nah, dalam main methods kita buat instant class untuk kelas window. Di sini ada top dan left karena kita membuat konstruktor di Windows. Kemudian kita akan tampilkan methods gambar Windows. Nah, Windows tidak memiliki methods ambil warna maupun ambil konten. Tapi Listbox dan Button mempunyai ambil warna atau ambil konten karena dia lebih spesifik daripada Windows. Coba kita buat yang Listbox. Di sini 12, 14, 16 gitu ya. Kemudian kontennya adalah list konten. Kita tampilkan objek Listbox. Apakah objek Listbox mempunyai gambar Windows? Punya. Dia punya metode gambar Windows karena objek Listbox merupakan turunan dari kelas Windows. Tapi objek Listbox mempunyai metode yang lebih spesifik, yaitu ambil konten yang hanya dipunyai oleh kelas list saja. Windows tidak punya. Kemudian kita tampilkan kelas Button. New Button. Nah, di sini kita masukkan left, top, misalnya, warnanya red. Sekarang kita akan coba akses. Nah, kelas Button juga punya metode gambar Windows, karena Button juga merupakan turunan dari kelas Windows. Tapi Buttons mempunyai metode yang lebih spesifik dari Windows, yaitu ambil warna, yang hanya dipunyai oleh kelas Button saja. Objek list tidak punya ambil warna. Objek Button juga tidak punya ambil konten. Jadi, biarpun Listbox dan Button merupakan turunan dari kelas Windows, tapi masing-masing mempunyai ciri yang spesifik. Ini yang kita sebut sebagai inheritance. Di sini kita tambahkan console writeLine. Lupa karena ambil konten mengembalikan nilai string ya. Di sini juga console writeLine. Nah, sekarang kita bisa jalankan programnya. Nah, di situ yang pertama gambar Windows dipanggil dari kelas Windows. Yang kedua, gambar Windows, metode gambar Windows dipanggil dari kelas Listbox. Kemudian ambil konten, metode ambil konten pada Listbox dipanggil. Kemudian di sini gambar Windows dipanggil dari kelas Button. Dan terakhir metode ambil warna dijalankan. Nah, itu adalah contoh dari inheritance. Jadi, Listbox dan Button yang merupakan turunan dari kelas Windows mempunyai properti methods yang dimiliki oleh kelas Windows juga.
Tapi, objek list dan button mempunyai ciri yang lebih spesifik daripada kelas induknya. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan berjumpa di tutorial yang selanjutnya.